Bab 3. Guru PAUD Profesional. Bagian A. Konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Apa itu profesi? Menurut Dedi Supriyadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Menurut Siklon Pribadi tahun 1976, profesi itu adalah suatu hakikat. Dalam hal ini adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa yang pertama, hakikat profesi adalah suatu janji terbuka. Yang kedua, profesi mengandung unsur untuk pengabdian. Yang ketiga, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Bagian B, ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi menurut Lieberman, ciri-ciri profesi yaitu yang pertama, jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas yang dapat dibedakan dari jabatan lain. Yang kedua, untuk melaksanakannya tidak sekedar diperlukan keterampilan atau skill, tetapi juga kemampuan intelektual. Yang ketiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Yang keempat, para praktisnya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. Yang kelima, tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. Yang keenam, layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi yang memiliki kode etik. Menurut Skop WCOTP, ciri-ciri profesi yaitu 1. Profesi adalah panggilan jiwa. Yang kedua, fungsi telah terumuskan dengan jelas. Yang ketiga, menetapkan syarat-syarat minimal untuk dapat melakukannya. Yang keempat, mengenakan disiplin kepada seluruh anggota dan biasanya bebas dari campur tangan kekuasaan luar. Yang kelima, berusaha meningkatkan status ekonomi dan sosial para anggotanya. Yang keenam, terbentuk dari disiplin intelektual masyarakat yang terpelajar dengan anggota-anggota dan terorganisasi. Ciri-ciri profesi yaitu yang pertama, ciri-ciri itu memiliki signifikansi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, profesi menurut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama, yang intensif, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat bertanggung jawab. Yang ketiga, profesi oleh suatu disiplin ilmu. Yang keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku keanggotaan serta sangat jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan maupun kelompok memperoleh imbalan finansial. Ciri-ciri profesi yaitu menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai 3 ciri, yaitu karakteristik utama. Ketiga ciri tersebut adalah 1. Dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan kepada kepentingan individu dalam kasus. 2. Mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian lisensi atau izin kerja. Serta 3. Memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam mengemban tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. Bagian D. Konsep profesi keguruan. Bertolak dari pandangan Derling, Hemon, dan Guin, pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar atau ilmu keguruan, yaitu apa yang disebut sebagai designative, berbasis of the arts of the teaching and atau dasar ilmiah dari seni mengajar.
Jabatan guru sebagai profesi. Selama hal ini dengan dokter, hakim, apoteker, maupun polisi, guru adalah profesi. Artinya untuk menjadi guru butuh persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Guru tidak bisa dilakoni oleh semua orang. Pemerintah telah mensyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru juga harus memiliki sertifikat pendidikan, sehat jasmani rohani, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tidak semua orang serta-merta bisa menjadi guru PAUD. Bahkan tidak semua guru bisa menjadi guru bagi anak usia dini. Tak heran jika beberapa negara maju memberikan penghormatan tinggi kepada guru PAUD, mengingat tugasnya yang lebih erat daripada guru pada jenjang lainnya. Mengapa? Pertama, anak usia dini dari usia 0 sampai 6 tahun adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang, belum memiliki pengalaman, tidak mengerti, dan rentan bahaya, sehingga memerlukan perhatian, bimbingan, dan bantuan total. Yang kedua, usia dini adalah masa emas, masa penting untuk melakukan dasar-dasar kehidupan yang akan mempengaruhi keberhasilan anak di masa mendatang. Bagian F, kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping, dan pengasuh atau pendamping muda. Ketiganya mengadopsi klasifikasi guru PAUD di luar negeri, yaitu teacher, assistant teacher, and caregiver. 4 kompetensi guru PAUD: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ciri bagian G, guru PAUD ideal. Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh dari itu ia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. Syarat utama seorang guru ideal adalah menyukai anak-anak, gembira lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak, dekat dengan anak, menyayangi anak sepenuh hati. Bagian H, faktor bakat dan pengalaman praktik. Kompetensi guru PAUD tersebut tidak bisa datang sendiri, tetap memerlukan proses panjang. Pengalaman penulis mempersiapkan calon guru TK PAUD di PTK atau LP3S Yayasan Beri Ibu sejak tahun 1989 atau selama hampir 30 tahun menemukan beberapa hal menarik. 1. Bakat minat menjadi guru. Bakat minat merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Guru berbakat dengan guru tanpa berbakat dilihat jelas bedanya setelah beberapa tahun mengajar. 2. Pengalaman praktik di lapangan. Bagi guru baru sebelumnya terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting. Untuk memperoleh pengalaman cukup, seorang calon guru minimal 1. Butuh waktu latihan praktik mengajar lebih lama. 2. Bimbingan langsung dari praktisi senior. Bagian I, pergeseran peran guru. Pergeseran utama dalam pendidikan terletak pada peran guru, yaitu pola relasi guru dengan lingkungan, terutama kepada siswa, sesama guru, orang tua atau masyarakat, sekolah, teknologi, dan karir. Pergeseran peran guru yaitu 1. Hubungan guru dan siswa. 2. Hubungan guru dengan sesama guru. 3. Hubungan guru dengan orang tua, siswa, atau masyarakat. 4. Hubungan guru dengan sekolah. 5. Hubungan guru dengan teknologi. 6. Hubungan guru dengan karir. Bagian J, studi Mas Nipal tahun 2004 tentang karakteristik guru umum dan guru berbakat. Pada tahun 2004, penulis melakukan studi tentang karakteristik guru umum dan guru untuk siswa berbakat atau khusus dengan mengajar persyaratan seperti apa karakteristik yang harus dimiliki guru secara umum dan yang mengayani siswa. Untuk guru siswa berbakat, tambahan karakteristik yang harus dimiliki yaitu A. Memiliki tingkat berpikir lebih tinggi. B. Mampu mengekspresikan ide-ide kreatif. C. Mampu mengembangkan berpikir divergen. D. Mampu menstimulasi berpikir tingkat tinggi. E. Mampu mendorong kemandirian berpikir. F. Mampu mengajarkan cara pemecahan masalah. G. Memiliki kemampuan
generalisasi, dan tingkat komitmen terhadap pekerjaannya lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.